semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Ya, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Kesaksian saya itu pertama adalah saya itu hidup di lingkungan orang-orang pondok pesantren. Nggak mengejas bahwa semua Islam itu buruk. Saya akan mengatakan di sekte saya aja ya. Saya nggak mau, karena saya nggak ada masalah sama orang NU atau masalah sama orang Muhammadiyah. Saya nggak ada masalah sama mereka ya. Saya harus jujur dan saya harus fair juga gitu ya. Karena ini kan kesaksian. Kalau kesaksian kan saya harus sejujur-jujurnya gitu kan. Jadi begini, kalau di sekte aku dulu itu yang paling saya nggak suka adalah perempuan dijadiin mesin anak gitu, memperbanyak kaum gitu ya. Jadi perempuan di sekte aku itu bener-bener direndahkan gitu. Dan di sekte aku tuh dilarang untuk KB gitu. Jadi harus memperbanyak anak. Anak itu nggak boleh sedikit, nggak boleh KB pokoknya. Harus banyak anak. Karena apa? Karena di sekte aku itu, sekte ini kan minoritas banget gitu loh. Cuman sekarang udah mulai membesar gitu ya. Mulai membesar karena di situ kan memang kita kan nggak boleh KB gitu ya. Perempuan harus taat dan tunduk sama suami. Bahkan surga kita ini aja numpang sama suami. Enak aja kalau kita main surga-surga sendiri, nggak bisa. Jadi surga numpang sama suami, suami numpang sama ibu gitu kan. Nah, ini yang membuat pikiran saya itu nggak memberontak gitu loh. Ini nggak sesuai dengan pikiran saya yang selalu kritis gitu kan. Saya tuh sering debat-debat sama paman-paman saya. Paman saya itu adalah kaki tangan dari dari keamiran di sekte saya dulu gitu. Jadi ganas gitu ya. Cuman orang-orang pada takut, tapi saya nggak takut. Saya aja karena menganggap bahwa mereka itu juga sama seperti kita kan, sama-sama makan nasi gitu ya. Saya punya pikiran bahwa sekte aku ini kayaknya kayak nggak bener gitu ya. Terus semua keluarga itu kan didoktrin gitu. Termasuk saya dulu juga sempat didoktrin, kita berteman sama orang-orang non muslim itu kan nggak boleh gitu ya. Mereka itu dianggap kafir. Bahkan kita dari sekte aku sendiri mengatakan NU Muhammadiyah itu kafir, apalagi orang Kristen dianggap kafir gitu. Jadi di sini aku kok sekte aku ini kok nggak ada jiwa-jiwa sosialnya sama sekali gitu. Oke dah, akhirnya aku mulai mencari tahu gitu ya, baca-baca gitu kan. Nah kemudian aku dulu kan main Twitter ya, Yuli main Twitter. Nah aku kan pernah war itu artinya kan kita debat kusir sama orang-orang kadrun. Itu kurang lebih 5 tahun. Aku tuh 5 tahun loh debat sama orang-orang sesama orang muslim, karena aku nggak suka dengan cara mereka yang suka mempersekusi sana sini gitu kan. Terus disitulah aku timbul bahwa wah ini ada yang nggak bener ini dengan sekte aku, apalagi yang is gitu ya. Oke dah, aku cari-cari tahu. Akhirnya aku membaca buku dari kisah pendeta jalanan ini yang membuat saya tuh yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Smith Wigglesworth itu ya, dari Britania Raya itu, orang Inggris, dia itu adalah pendeta jalanan yang bisa membangkitkan 14 orang mati. Jadi pertama yang dibangkitkan itu adalah istrinya yang pertama dibangkitkan. Saya baca buku itu dan saya cek ternyata benar. Memang didokumentasi sama orang Inggris waktu itu ya, Perang Dunia I kalau nggak salah gitu ya. Saya baca, kemudian saya yakin bahwa
oh iya juga ya, ternyata memang nggak ada manusia manapun di era modern yang bisa membangkitkan orang mati dengan memakai nama Tuhan Yesus, dan tidak ada ilah-ilah lain. Itu yang membuat saya yakin bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Itu ya, yang pertama yang membuat saya yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Karena dari zamannya Yesus sendiri sampai ke para rasul dan murid-muridnya itu ya. Jadi yang membangkitkan orang mati ini semua itu memakai nama Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya percaya. Di agama manapun kalau ada saya akan ikutin. Tapi faktanya sampai detik ini pun saya nggak menemukan di situ. Saya ini kan kutu buku ya, suka membaca-baca saya itu. Enggak, itu kesaksian saya ya, yang secara data ilmiah itu ya Yulia. Tapi kalau kemarin saya punya kisah itu ya. Itu waktu saya cuti kemarin bulan 6 di Indonesia itu kan tanggal 13 saya baptis. Terus saya balik bulan 7 tanggal 5 itu kan pasien saya ini yang di samping saya ini ya. Itu tuh sakit paru-paru, infeksi paru-paru. Itu waktu saya balik ke Indonesia dia tuh ternyata lagi opname gitu. Dia tuh kayak mati suri, anaknya tuh nangis-nangis terus. Kan saya kan 1 bulan cuti full ada di Indonesia itu ya. Terus kemudian saya pulang, saya diajak ke rumah sakit. Saya doain ini nenek ini, saya urapin dia itu ya pakai minyak narwastu yang saya bawa dari bapak pendetaku ya waktu itu. Saya urapin gitu ya. Kemudian saya panggil nenek ini, dia buka matanya, padahal 1 bulan nggak mau buka matanya dia itu. Saya kaget. Saya ngurapin dia tuh pakai nama Tuhan Yesus, bukan pakai nama laki-laki lain, bukan. Nama Tuhan Yesus. Dan saya pun melihat dengan mata kepala saya sendiri, anaknya pun kaget. Keluarga bos saya ini kaget semua. Kalau nenek itu bisa membuka matanya lagi, bisa senyum lagi, makannya pun normal. Dan infeksi yang dia sama dokter itu diklaim infeksi paru-paru, langsung nggak ada. Itu yang membuat saya semakin yakin di Kristen ini ya, bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Jadi kalau dibilang Tuhan Yesus itu nabi ya monggo silakan, itu kan terserah mereka gitu ya. Saya nggak peduli gitu. Apapun yang diomong keluarga saya bahwa saya kafir atau apapun. Oh tengisa gue kita so tengisa. 他在里面有一些硬的就不要。 Ya. Itu saya nggak peduli. Bahkan keluarga saya ngatain saya kafir, bodoh amat, saya makan itu nggak minta sama mereka gitu ya. Terus, oke ya, ini kesaksianku sampai di sini. Nah terus untuk teman-teman yang masih Muslim ya, kalian kan sudah tahu ya kan. Minimal ini kan era digital, kalian bisa baca-baca lah, tahu info-info gitu ya, baca-baca info bahwa kita hidup di dunia itu harus punya tujuan, ya kan? Kalau di agama kita itu kita nggak yakin, ternyata ada yang nggak cocok sama hati kita tuh harus tanya loh, harus kritis. Aku tuh masuk Kristen teman tuh kritis banget Yuli. Nggak mau aku asal masuk itu aku nggak bisa seperti itu. Jadi aku tuh butuh validasi ke beberapa orang. Dan ya puji Tuhan kemarin tuh aku sempat dikenalkan sama evangelis dari Amerika juga, 1 orang gitu ya. Terus dari orang Israel juga ada 1. Sekarang dari mentor aku ya yang di Indonesia ada. Jadi 3 orang ini mementori aku terus gitu. Jadi ngasih aku tuh ini itu ya tentang kekristenan, tentang jemaat mula-mula, gereja mula-mula, semua itu diceritakan, mulai sejarah-sejarah itu semua diceritakan tentang kekristenan gitu ya. Nah itu yang membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan itu nggak bisa dibeli dengan uang apapun, dengan apapun pokoknya yang ada. Kemewahan yang ada di dunia ini nggak bisa dan nggak mampu membeli Tuhan Yesus. Itu bagi saya. Dan seandainya nih ya, kalau ada orang nantang saya atau memberi saya tuh uang ribuan triliunan, kalau saya menjual nama Yesus saya nggak akan mau, meskipun itu triliunan. Itu yang membuat saya yakin bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan gitu. Karena saya itu orangnya rajin baca Yuli, rajin baca banget saya itu. Nah, untuk teman-teman yang lain, menurut aku kalian nggak perlu takut yang namanya murtad. Kalian itu jangan mau didoktrin sehingga kalian itu menjadi zombie gitu loh. Kalian tuh punya ini masalahnya, punya ini dipakai. Itu menurut saya.
ngegas dikit sama kalian. Jangan mau didoktrin sama, lihat itu kelakuannya, ya kan, kelakuannya us-us yang ada di luar sana itu kelakuannya kayak gimana. Kalian harus tahu protes. Nah, aku gitu orang, aku masuk Kristen tuh nggak omong-omong, aku nggak mau, aku harus aku cari yang bener-bener gitu. Ternyata aku dikasih bukti, wah ini loh Summit Wigglesworth, wah ini loh ada kisah ini loh, oh ini ada kesaksian begini. Ya itu yang memvalidasi bahwa Kristen itu memang bener-bener gitu loh. Jadi nggak kayak yang lain gitu ya. Nah, itu menurut saya. Ya itu pesan saya ya buat cewek-cewek, atau aku tantang kalian, siapa ilah mana yang bisa membangkitkan orang mati. Ini aku tantang kalian ya. Ada di bawah ini terutama. Ya, aku tantang kalian. Kalau ada ilah-ilah lain memakai nama lain selain Yesus bisa membangkitkan orang mati, aku ikutin kalian. Kalau nggak ada ya kalian baca sendiri Summit Wigglesworth. Oke? Itu udah ada. Ya, Said, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Kalau kita coba ya Bang, tapi kalau seandainya mesin bagus, kita pakai ini aja ya, penting pesannya ya. Oke. Kira-kira gimana? Udah bagus? Sudah Bang, sudah mendingan Bang. Bang Said, saya mau tanya dulu Bang. Abang Ya, jadi orang silakan. Islam berapa tahun Bang? Saya 34 tahun Bang. 34 tahun jadi orang Islam. Sholat, mendalami Al-Quran. Iya. Oke, Iya, Bang. apa Sholat. buktinya Bang? Bisa nggak Abang membacakan atau membunyikan ayat-ayat ketika Anda sholat atau bagaimana? Untuk mengindikasi, bukan untuk nyuruh Islam ya, tetapi untuk membuktikan atau mengindikasikan bahwa memang benar Anda pernah 34 tahun jadi orang Islam. Silakan Bang. Ya saya coba ya, mudah-mudahan saya masih hafal. Soalnya sudah 5 tahun saya bertobat ya. Coba kita, Silakan. saya buka baca surat ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Sah Bang, udah sah. Dah. Cukup Bang, cukup, udah sah. Sudah sah. Oke Bang. Saya oke ya Bang ya, saya oke ya. Oke, baik. Karena Oke, agak ini jadi. Ya, Boleh. Karena sudah dikonfirmasi ya. Oke Bang, jadi sekarang ini Abang ini sudah jadi orang Kristen. Ya puji Tuhan Bang, puji Tuhan sudah 5 tahun. Puji Tuhan, baik Bang. Jadi apa kira-kira Bang pesan Abang kepada orang-orang yang mungkin pernah atau dalam proses menjalani perjalanan seperti yang Anda sudah pernah lakukan Bang? Apa kira-kira pesan Anda kepada mereka Bang? Karena ada banyak sekali Bang orang-orang yang sudah mulai meragukan agama Islam, mereka pengen masuk Kristen tetapi masih ada penghalang-penghalang sehingga mereka masih menunda-nunda. Apa pesan Anda kepada mereka Bang? Silakan. Ya, yang pertama adalah bahwa kita harus akui, terutama saya pribadi, pada saat saya menjadi seorang muslim, saya bukan tidak bisa mengaji, melainkan memang saya tidak pernah mencari tentang makna apa yang saya baca. Jadi selama saya jadi Islam, memang saya selalu mengaji. Bahkan kami setiap malam Jumat itu selalu salat maghrib ya sama istri, itu selalu rutin kami membaca, menghadiahkan ya surat Yasin kepada kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal. Itu kami rutin. Tetapi memang kadang-kala kami tidak pernah berusaha mencari tentang apa makna di dalam original teksnya itu. Nah, tibalah saatnya pada saat itu terjadi ya, karena memang waktu saya lulus dari SD ya, Bang Edi, saya kemudian 3 tahun ya mondok di Madrasah Sanawiyah ya pada saat itu 3 tahun ya. Jadi saya selama menjadi seorang muslim ya, saya dibilang di dalam ibadah ya taat. Artinya memang saya bolong-bolong itu mungkin hanya terhitung. Jadi artinya baik sholat tahajud, sholat duha itu masih saya menjalankan itu walaupun saya sudah punya istri. Jadi artinya ini kegiatan yang rutin saya lakukan sampai saya memiliki seorang istri dan anak. Ini masih rutin. Bahkan saya setelah punya istri pun dan anak, saya masih ikut pengajian tausiah setiap malam Jumat ya, saya ikut. Ya. Jadi artinya adalah pada saat kebenaran itu datang kepada keluarga kami, memang ini suatu hal mujizat ya, mujizat Pak Edis. Bahkan saya sendiri pun nggak pernah mimpi untuk menjadi orang Kristen. Karena memang secara pribadi saya menolak. Bahkan kalau jujur, saya sangat menertawai ya, saudara-saudara waktu itu, gimana mereka nyembah Tuhan. Orang Tuhan yang metong itu pertanyaan saya dari dulu.
Tapi memang lagi-lagi memang bukan Tuhan yang memilih ya, bukan kita yang memilih, tapi memang itulah cara Tuhan untuk membukakan kita, itu nyata. Jadi awalnya itu kakak saya Bang Edis menikah dengan salah seorang dari Katolik ya. Kemudian karena kami tidak merestuinya, pacarnya ini kemudian masuk Islam, menikah secara Islam. Karena kalau nggak menikah secara Islam, kami nggak akan setuju kan, artinya mereka menikah secara Islam. Nah, selang waktu 2 tahun, saya selalu ingatkan kakak saya bilang, ajari dia sholat, saya bilang ajak dia untuk percaya, karena memang kami dari kecil dididik untuk ngaji gitu. Baik walaupun kakak saya nggak pernah mondok, tapi ya dia juga adalah muslim yang taat. Tetapi 2 tahun kemudian yang saya kaget adalah kok tiba-tiba malah saya tahunya dari kakak saya yang kedua bahwa dia sudah pindah agama. Sakit hati saya teman-teman ya, kecewa, saya juga sama kecewa. Bahkan saya secara pribadi sudah mengklaim bahwa saya tidak pernah mengakui kakak saya ini. Malu teman-teman ya. Bahkan ini menjadi suatu hinaan bagi kami keluarganya, karena ini jadi olok-olokan baik di dalam keluarga maupun di dalam tetangga. Bahkan saya mau beli rokok aja ke warung malu ya, karena ini merupakan suatu aib. Nah akhirnya saya marah, saya kesal, akhirnya terjadilah penolakan dari keluarga kami sampai akhirnya selama 2 tahun setengah. Jadi 2 tahun setengah ini kami nggak ada komunikasi. Nah dia dibuang dari keluarga dan nggak ada komunikasi. Dan disitulah cara Tuhan ya. Jadi artinya pembelaan dari Tuhan itu memang nyata. Pada saat 2 tahun setengah ini mungkin di sini kami merasakan rindu. Saya juga sama, dia gimana kabarnya, karena nggak ada komunikasi sama sekali. Apalagi orang tua saya ya, saya pun sebagai adiknya merasa kehilangan gitu kan. Pengen tahu kabarnya dia di mana, nggak tahu kami selama 2 tahun setengah itu. Sampai akhirnya saya juga gimana ya orang tua saya melahirkan ini gitu kan. Dan disitulah saya belajar membuka hati Bang. Saya bilang saya mau nerima dia. Jadi artinya saya bilang agama itu bukan suatu paksaan, saya bilang. Jadi kalau memang dia memilih untuk untuk memilih keyakinannya, saya bilang kenapa kami sebagai keluarga yang harus menghakimi dia? Saya bilang kenapa nggak Allah turun langsung dan menghakimi dia gitu. Sehingga penghakiman itu dilimpahkan kepada kita walaupun secara hati kita sakit pada saat itu Bang, kehilangan keluarga kita. Dan saya situ bertanya-tanya Tuhan, saya bilang Allah, jika memang engkau Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa nggak kau hukum kakakku? Kenapa kami yang kau pakai menjadi penghukuman bagi kakakku? Saya yakin dia juga rindu gitu, pengen pulang. Dan akhirnya selama 2 tahun setengah itu kami dipulihkan lewat mujizat kesembuhan orang tua saya. 2019 ya, pada saat COVID varian Delta itu terjadi mujizat luar biasa. Nah kami dipulihkan, kakak saya juga pulang pada saat orang tua saya sakit. Saya singkat aja ya Bang Edis ya, saya singkat. Nah disitulah mujizat itu nyata, ya nyata. Karena waktu itu orang tua saya udah nggak ada harapan untuk hidup, tapi memang berkat doa kemudian bisa pulih kembali. Nah disinilah saya melihat dan menyaksikan waktu itu, saya bilang luar biasa ya doanya orang Kristen. Itu saya menyaksikan dengan mata itu, bahkan mengakui bahwa itu adalah mujizat. Tetapi apakah mujizat ini membuka hati saya? Tidak teman-teman, tidak. Masih berkeras ya? Masih berkeras, walaupun saya melihat itu. Bahkan akhirnya pada saat kami dipulihkan, kami akhirnya ditukar nomor ya, kami dipulihkan, kami komunikasi. Ada di titik saya itu pengen ngajak kakak saya balik lagi. Bayangkan itu. Saya mau telepon kakak saya bilang saya mau bawa kakak saya balik lagi. Dia nggak mondok, saya mondok gitu kan. Saya mau coba dan saya pengen ngasih pemahaman kepada dia supaya dia balik lagi itu. Padahal saya sudah melihat mujizat. Nah malam itu saya telepon Bang, tetapi luar biasanya Tuhan, saya tanya, apa yang membuat kakak itu menjadi orang Kristen? Dan pada saat dia menjelaskan itu saya sangat kaget lihat kesaksiannya. Jadi kakak saya itu kan memang bergerak usahanya di bidang perhotelan. Dan di dalam teman-temannya itu ada beberapa teman yang memang non muslim. Abang tahu ya zaman Ahok 212 ya, 212. Saat itu kan orang-orang muslim berkumpul kan membela agamanya, dan gak sengaja dia melihat status dari temannya. Ya gini, jadi statusnya itu adalah masa Tuhan kok dibela, bukan yang harus membela Tuhan itu kita ya. Nah kakak saya gak sengaja baca status itu, sehingga dia merenung. Ya juga ya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa Tuhan harus dibela? Bukannya harus membela Tuhan itu kita ya. Dari situ akhirnya dia bertanya sama teman ini sampai akhirnya diajak ke pendeta, dan akhirnya coba saya pengen tahu gimana ibadahnya Kristen. Dibawalah ke gereja. Untuk ibadah. Ya karena waktu itu gerejanya kan memang aliran karismatik Bang. Dan di situ dia cerita, saya nggak ngerti gitu. Padahal itu musik sukacita ya, sorak-sorai. Tapi pada saat pujian itu dia malah nangis Bang. Loh saya bilang kok bisa? Apa yang membuat kakak nangis? Harusnya kan heran gitu dengan ibadahnya kan. Tapi kok ini nangis? Apa yang membuat kakak nangis? Saya bilang, saya nggak ngerti. Pokoknya waktu itu saya sedih aja, nggak ketahan gitu air mata itu. Saya bilang kok bisa ya? Apa? Saya kan pakai logika mikirnya ya. Kok bisa ya? Saya juga nggak ngerti. Nah akhirnya kakak saya dibawa ke ruangan setelah ibadah itu, dan akhirnya mereka mengatakan bahwa itu adalah zaman Roh Kudus. Kakak saya juga belum percaya. Dan akhirnya dia dengan pergumulan itu dibuat gelisah lewat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk coba saya datang lagi kedua kali.
Sampai akhirnya dia menemukan kedamaian itu di ibadah yang kedua. Dan akhirnya dia memutuskan untuk percaya. Di situ saya bengong, Bang. Jadi awalnya yang niat saya mau ngajak kakak saya balik lagi, ternyata saya kok bisa itu pertanyaan saya sampai ngeblank saya. Dan akhirnya dia menanyakan kepada saya tentang mujizat waktu itu. Coba saya mau tanya, mujizat itu apa sih? Nah, saya buka, menurut keyakinan saya itu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kakak saya menganggap bahwa itu bukan mujizat tapi pedoman. Oke, saya setuju karena memang artinya ini bisa dibuktikan secara sains gitu. Kalau mujizat itu kan memang kuasa ilahi yang luar biasa ajaib gitu. Kalau memang Al-Quran kan nggak begitu ajaib. Oke lah, saya terima. Kemudian mujizat yang kedua apa? Membelah bulan. Oke, apa ceritakan? Saya ceritakan. Saat Nabi mendeklarasikan kenabiannya, banyak orang-orang Quraisy itu nggak percaya dan kemudian sampai mereka bertanya kepada pendeta Yahudi pada saat itu. Dan kata pendeta Yahudi bahwa kalau memang dia adalah Nabi, harusnya dia dapat melakukan mujizat itu. Akhirnya dibawalah Mr. M ini kepada pendeta Yahudi dan akhirnya dia terdiam pada saat ditanya, maka turunlah wahyu. Tunjuklah bulan itu dengan jarimu, maka dengan izin Allah bulan itu akan terbelah. Nah, sekarang pertanyaan saya cuma, siapa saksinya? Saya bilang, saksinya orang-orang Quraisy dan pendeta Yahudi itu yang tertulis. Namanya memang nggak disebutkan namanya. Saya harus jujur, kan? Ya, oke. Yang melihat bulan siapa aja? Ya semua dunia melihat bulan. Kenapa? Sumber yang lain nggak ada. Saya bengong, Bang. Saya bengong pada saat itu. Ya juga ya, kenapa kok sumber lain nggak ada? Nah, melalui ini, saya kemudian bertanya-tanya, Pak. Kemudian saya coba gali informasi-informasi tentang ajaran Islam. Awalnya cuma itu, teman-teman. Sederhana kan? Dan di situ saya menemukan ketidakbenaran ya. Bagaimana ini kok bisa diikuti gitu dengan teladannya Nabi ya, yaitu tentang pernikahan, tentang di dalam surat Abasa 1 ya, tentang seorang yang buta datang kepadanya, padahal ingin belajar Islam. Kok bisa ya ada teladan ya seperti ini, sedangkan Yesus ada orang buta dia sembuhkan, tapi kok ini tolak. Kemudian dia mengajarkan berbohong itu nggak boleh, kok ini kok boleh gitu kan, memang nggak masuk akal buat saya gitu. Kok begini lah, dari itulah saya mulai ragu, Bang, nggak sholat. Saya menjadi orang yang nggak sholat itu selama 2 bulan setengah. Jadi buat percaya kepada Yesus Tuhan juga memang saya sulit. Bagaimana saya nyembah manusia? Tapi saya udah ragu di keyakinan saya. Jadi begitu pencarian saya itu memang saya udah, kok ada ya keyakinan seperti ini gitu. Bagaimana teladan ini kok nggak ada teladan yang nggak bisa kita ikuti? Contoh terhadap Aisyah kan, kita nggak bisa kan melakukan ini gitu, mengikuti ajaran ini. Artinya kalau kita ikuti ini ya bertolak belakang dengan kemanusiaan kita kan, logika kita begitu. Itu ada bisa ataupun memang lebih dari 13. Sedangkan Tuhan menciptakan Adam itu pasangannya cuma Hawa, siapa lagi kan gitu. Nah, disitulah saya kemudian ragu, Pak. 2 bulan setengah saya udah nggak sholat, istri saya sama sholat, orang tua saya juga nggak sholat, saya diajak, saya bilang enggak, saya udah nggak yakin. Oh ya udah, nggak paksa mereka, tapi saya juga bergumul aja sampai akhirnya saya bingung, kayak orang nggak punya agama gitu, Pak. Tuhan saya siapa ya gitu kan. Dan sampai seketika saya telepon lagi, Kak, saya bilang, kok saya jadi gini ya? Gitu. Untuk balik lagi ke keyakinan saya ragu, tapi saya untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya bilang saya juga bagaimana gitu, hati saya nolak gitu kan. Kok saya menuhankan manusia gitu. Dan akhirnya apa yang kakak saya bilang, sama, kakak juga pernah di situ. Terus apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, kamu berdoa. Kamu berdoa. Anggap kamu sekarang sedang mencari Tuhan dan kamu nggak tahu Tuhan mana yang kamu sembah ini adalah Tuhan yang benar. Semua agama mengaku punya Tuhan dan Tuhannya berbeda. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang benar. Cari sama Tuhan, kamu berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, tunjukkan siapa Tuhan yang benar. Pada saat kamu berdoa, kakak yakin bahwa kamu akan menemukan Tuhan itu. Dan saya coba, Bang. Jam 2 malam itu saya masuk kamar, saya gelar sejadah, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong bantu saya bilang, Tuhan. Kalau memang Islam memang agama yang kau ridhoi, agama yang benar, bahwa saya kembali yakin kepada Islam. Waktu itu saya doa begitu, Bang. Saya doa begitu, saya bilang bahwa saya kembali yakin bahwa memang ini adalah agama yang kau ridhoi, adalah agama yang benar. Karena waktu itu saya ragu. Tetapi jika memang ini bukan agama yang benar, saya bilang, tolong tunjukkan siapa Tuhan yang benar itu. Nah, saya nangis. Setelah saya nangis, kemudian saya di situ udah tidur. Tiba-tiba di dalam hati saya tuh besoknya itu ada suara, Bang, saya nggak ngerti itu suara apa. Tiba-tiba mendorong saya suara itu, coba kamu cari Isa di dalam Al-Quran. Coba saya googling, Bang. Googling tentang Isa ini di dalam Al-Quran, saya banyak sekali menemukan kok bisa ya manusia seperti ini, kok ada ya manusia yang seperti ini. Ya, itu banyak ya Bang Edis, kalau Bang Edis juga sama dari sana ya, memang sangat ajaib Isa ini. Kalau kita bilang kok bisa ya manusia seperti ini, karena memang nggak ada manusia yang seperti dia, sangat luar biasa memang diceritakan. Nah kemudian saya di situ bergumul, sampai akhirnya tiba-tiba kakak saya telepon saya, mau nggak kakak kirimkan Alkitab?
Ya boleh, saya bilang, dikirimkan saya Alkitab bang, saya baca, nggak ngerti saya sama sekali, walaupun itu bahasa Indonesia. Saya nggak mengerti sama sekali, walaupun itu bahasa Indonesia, saya pusing bacanya, saya tutup. Tapi ada suara lagi bang di dalam hati saya itu, coba kamu cari Isa di dalam Alkitab. Saya kaget, kemudian saya googling, dan saya di situ banyak sekali menemukan persamaan. Terutama dia adalah jalan kebenaran, hada siratul mustaqim ya. Kemudian dia diciptakan dari firman-Nya ya, dari kalimat tuh dan waruhu minhu dan ruhnya ya, di An-Nisa 171. Dia hakim yang adil, riwayat Muslim 220. Dia yang awal dan akhir ya. Wal awal wal akhiru di Al-Hadid ayat 3, kok ini hampir mirip gitu kan. Saya bilang di sini ini siapa? Apakah ini manusia? Saya bilang gitu kan. Kalau dia manusia, kenapa ya ditunjuk menjadi hakim yang adil? Kenapa justru Allah juga menunjuk dia sebagai jalan yang lurus? Bukankah di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa Allah itu adalah jalan yang lurus? Dan mengapa pada saat Allah memberikan statement Allah jalan yang lurus, tetapi Allah juga menunjuk Isa sebagai jalan yang lurus? Ini kan berbeda dengan Mr. M yang berada di jalan yang lurus. Karena Mr. M berada di jalan yang lurus di dalam surat Yasin. Sedangkan Allah justru sangat tegas mengatakan bahwa hadza siratul mustaqim itu kepada Isa. Saya bilang, apa ini maksudnya? Akhirnya saya yakin bang bahwa ini bukan manusia, ini Tuhan. Saya bilang nggak ada manusia yang sesempurna ini, saya bilang. Dan di situ saya mantapkan hati dan akhirnya saya percaya bahwa ini adalah Tuhan. Nah akhirnya logika saya begini, mungkin nggak ya kalau Tuhan itu jadi manusia? Saya bilang begitu. Saya bilang kalau Tuhan itu maha kuasa, apa yang nggak mungkin? Saya bilang bagi dia, siapa sih yang sebenarnya membatasi kuasa Tuhan? Saya bilang kan tidak tertulis bahwa Tuhan itu mustahil jadi manusia, tapi serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Artinya makhluk yang bagaimana ini? Artinya bukan karena Tuhan itu memang seperti makhluk, bukan, tapi memiliki makna yang luas. Jadi makhluk yang disebutkan adalah makhluk seperti yang ada di dunia ini gitu, seperti ciptaannya gitu. Tetapi kalau kita lihat, laisa kamitslihi itu memiliki makna yang luas, Pak. Nah, disitulah yang saya akhirnya yakin bahwa ini bukan makhluk yang seperti disebutkan ini. Saya bilang ini makhluk yang keluar dalam dirinya. Makanya domirnya, domirhu ya. Wa kalimatu dan waruhu minhu, domirhu. Artinya kalau domirhu itu kan keluar dari dalam dirinya, kepemilikan dalam dirinya. Artinya kalau dia keluar dalam diri Allah, berarti apakah dia juga bukan disebut dengan Allah? Nah itu akhirnya saya yakin bahwa ini adalah manusia. Dan kemudian saya terjemahkan bang, ada di dalam An-Nisa itu subhanahu ayakulalahu walad, betul bang Edis ya. Kemudian saya coba, karena di dalam kurung itu kan tafsir ya, saya coba klik bang, saya copy, saya blok, dan kemudian saya terjemahkan, dan artinya sangat luar biasa bang. Jadi original teksnya begitu saya blok, subhanahu ayakulalahu walad, artinya apa bang? Maha suci Allah memiliki anak, itu arti yang benar, di dalam An-Nisa 171. Kalau kalian ya di bawah-bawah ya, teman-teman di bawah, kalau kalian mau buka An-Nisa 171 yang belum tercampur dengan tafsir, di blok itu kata subhanahu ayakulalahu walad, kemudian kalian blok dan kemudian kalian translatein dari Arab ke Indonesia, itu artinya maha suci dia memiliki anak. Artinya itu. Nah, di situ saya yakin bang, dan kemudian saya memutuskan, saya percaya. Saya minta izin sama orang tua saya, kedua orang tua saya, mereka mengizinkan, karena memang sudah ada kakak saya, cuman mama saya berpesan, kalau kamu jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik. Dan kemudian saya sampaikan kepada istri saya, karena kebetulan istri saya juga anak seorang guru ngaji, Pak, anak ustadz. Saya bilang, saya yakin bahwa ini adalah agama yang benar. Saya yakin bahwa inilah kebenaran. Saya bilang, saya mau jadi orang Kristen. Istri saya minta pisah, Pak. Saya diam. Kemudian lain waktu saya juga ngomong lagi sama dia. Saya bilang, saya udah percaya, karena gelisah saya dibuat pada saat itu. Saya pengen tetap ikut Yesus. Begitu saya ngomong lagi, dia tetap minta pisah. Dan kemudian yang ketiga saya bilang, saya ada dorongan untuk berdoa di dalam hati saya, coba kamu berdoa. Dan akhirnya saya coba ambil bang, berdoa malam hari ya, saya masuk kamar, saya gelar sajadah, saya silas, saya angkat tangan, saya bilang begini, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau adalah Tuhan yang benar, menciptakan alam semesta ini, Tuhan Engkau begitu mudahnya, waktu itu saya belum dibaptis bang. Engkau juga Tuhan mampu membalikan istri saya agar dia bisa menerima saya menjadi orang Kristen. Itu doa saya kepada Tuhan, karena saya udah punya 2 anak bang Edis. Waktu itu saya bingung gitu loh, antara ikut Tuhan yang benar atau memang pisah. Saya bingung gitu. Saya berdoa dan akhirnya saya nangis sama Tuhan. Setelah saya berdoa, selesai saya berdoa, tiba-tiba di dalam hati saya itu kayak seolah ada keikhlasan. Ya udah Tuhan, saya mau coba ngomong sekali lagi sama istri saya. Kalau memang saya bicara sama istri saya, dia tetap minta pisah, maka saya jujur Tuhan, saya akan ikut Engkau Tuhan. Walaupun istri saya tetap minta pisah, saya bilang, saya akan ikut Engkau Tuhan. Karena bagi saya ikut Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang utama. Sekalipun konsekuensinya saya harus kehilangan.
bilang, terus saya berapa lama lagi sih? Karena pada saat saya tidak ikut Tuhan yang benar, maka surganya pun tidak akan benar. Itu akhirnya saya berdoa dan seolah-olah kayak Tuhan atur, Bang. Kayak Tuhan atur sampai tiba waktunya, karena rumah saya waktu itu dekat dengan pantai. Saya kemudian jalan ke pantai dan kemudian tiba-tiba itu dorongan itu ada. Coba kamu ngomong. Dan saya ngomong sama istri saya bilang, Bun, saya mau jadi orang Kristen. Itu ketiga kali saya ngomong. Istri saya terdiam sampai kemudian saya ngomong sampai ketiga kali gimana. Dan istri saya cuma bilang apa? Ya udah, kalau memang ayah mau jadi orang Kristen ya udah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa bagaimana, saya bilang. Ya nggak apa-apa. Mungkin berat ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gimana? Ya udah, Bunda terima ayah menjadi orang Kristen. Bunda terima, Bunda ikhlas ayah menjadi orang Kristen. Tetapi dengan satu syarat, jangan pernah ajak-ajak Bunda untuk menjadi orang Kristen. Waktu itu saya senang sekali, saya bahagia waktu itu. Nggak apa-apa Tuhan. Sekalipun memang dia nggak percaya, tapi saya percaya. Dan itu 1 tahun kami jalani berbeda agama. Waktu sholat dia sholat, waktu ngaji dia ngaji. Saya seru gitu Bang. Tetapi luar biasa, di situ saya selalu berdoa. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya terikat komitmen itu. Saya bilang, saya mau Tuhan ngizinin, tetapi saya nggak punya upaya karena saya terikat komitmen sama istri saya. Saya terus, Bun sholat, saya bilang kalau malam Jumat Bun ngaji, saya bilang. Akhirnya saya selalu berdoa dan bahkan saya puasa. 1 tahun itu kami lalui, tiba-tiba apa yang mendorong dia menantang Tuhan Yesus. Dan itulah di situ mujizat itu terjadi. Dia nantang Tuhan dan kemudian dijawab sama Tuhan. Dan melalui kesaksian istri saya itu, akhirnya kedua orang tua saya yang dipulihkan kesehatannya terbuka. Dan kami akhirnya dipulihkan semuanya. Dan kemudian kami bertobat. Jadi pada saat melalui kesaksian istri saya, orang tua saya, keponakan saya, dan anak-anak saya kemudian terbuka jadi 6 orang, kami diselamatkan, puji Tuhan. Jadi pesan saya bagi buat teman-teman di bawah yang belum percaya, artinya kalian sebenarnya tahu kebenaran atau ketidakbenaran itu kalian tahu. Tetapi saya percaya bahwa di dalam hati kalian tuh bingung antara memilih Tuhan yang benar atau kalian mendapat persekusi atau kalian mendapat kucilan daripada keluarga kalian. Ingat ya, istri saya sampai saat ini tidak diterima sama keluarganya. Bahkan kalau saya bilang dibuang. Tetapi dia merasakan damai sejahtera pada saat dia mengikut Tuhan yang benar. Artinya jangan takut tentang kebenaran itu sendiri, karena kebenaran yang benar dia bisa membela dirinya sendiri. Tuhan yang benar bisa membela anak-anaknya. Nggak perlu takut. Kita bukan ikut makhluk, melainkan ikut Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar tidak perlu dibela, teman-teman. Tuhan yang benar bisa membela kebenaran itu sendiri. Contohnya saya dulu melakukan pengusiran, tetapi kekristenan itu bertumbuh bukan membawa pedang, melainkan lewat kasih karunia-Nya saya selamatkan. Pada saat saya menghina anaknya, yaitu kakak saya yang percaya, dia bukan membalas kejahatan saya, melainkan Tuhan melalui kasih karunia-Nya justru menyelamatkan kami sekeluarga. Itulah kekristenan yang bertumbuh. Jadi artinya jangan takut, teman-teman yang di bawah, jangan takut untuk keluar. Kalian ikut Tuhan yang benar. Hidup di dunia ini terhitung. Tujuan kita adalah setelah kematian. Itu poinnya teman-teman. Jadi itu yang harus kalian pikirkan saat kalian masih hidup. Karena setelah kematian tidak ada pertobatan. Terima kasih Bang Edis. Dari saya, Bang Edis, saya selalu ikuti narasi kajian Bang Edis, sangat luar biasa di dalam pelayanannya. Jadi artinya Bang Edis tetap semangat memberikan kebenaran. Saya turut mendoakan agar Tuhan selalu memakai Bang Edis menjadi perpanjangan Tuhan, menjadi memperluas kerajaan Tuhan melalui alatnya Bang Edis. Tuhan kiranya Engkau kasih hikmat, kecerdasan kepada Bang Edis agar Kau pakai Bang Edis ini menjadi alatmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dari itu aja Bang Edis dari saya. Bang Edis tetap semangat, teman-teman di bawah juga tetap semangat ya. Shalom Bang Edis. Shalom, selamat siang Bang Said. Maju terus ya. Siang. Muslim Bang. Halo. Ya, Abang Muslim Bang. Kayaknya udah pernah naik sini sebelumnya ya. Sudah pernah naik sini sebelumnya Bang? Belum. Oke, Muhammad Akbar Ramadan. Saya tanya dulu Bang, Abang ini Muslim? Alhamdulillah Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Bang sampaikan? Ini Bang, saya nggak ingin bertanya tentang Islam dan Kristen, tapi saya cuma ingin menyurahkan hati saya gitu. Apa itu Bang? Kayak ini kan saya kan selama ini Islam selama 30 tahun. Terus saya juga punya beberapa juz hafalan Quran. Oke. Tapi kok tidak ada gitu ketenangan yang saya dapatkan. Yang ada musibah terus menerus gitu. Apa buktinya Anda hafal berapa juz? Beberapa juz. Oke, coba. 5 juz. Coba bacakan kepada kami satu surat yang sulit. Karena nanti takutnya dibilang ngaku-ngaku. Coba. Surat. Itu aja deh. Kayaknya abang juga tahu deh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda angkal yahudu
walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu udah formal sih, udah Sah. Muslim. terkenal Muslim. tuh itu. Muslim. Oke, Anda tadi mengatakan bahwa Anda hafal beberapa ayat, beberapa juz Anda katakan, tetapi Anda tidak punya ketenangan di hati. Betul. Kalau kita berpikir secara logis, Bang, apa hubungannya menghafal dengan ketenangan dalam hati? Karena Ya kan? karena begini, Bang, apa yang membuat seseorang tenang? Jadi Ya kan? tenang itu dipengaruhi, jadi ada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi atau yang bisa membuat seseorang itu tenang. Contoh, dia merasa dirinya aman, tenang. Kenapa dia merasa dirinya aman? Karena ada sesuatu yang menguatkan dia supaya dia merasa tenang dan aman. Betul? Nah, ketika Anda menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut, apakah Anda mengerti apa artinya? Ya tahu. Lalu kenapa Anda tidak merasa tenang? Nah itu dia jadi pertanyaannya, kan dalam Al-Quran dikatakan itu apa, lupa lagi ayatnya itu. Intinya fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku maka aku ingat pula kepadamu. Nah itu salah satunya. Aku selama ini kan ingat kepada Tuhan, tapi kenapa cobaan, masalah bertubi-tubi datang tidak ada solusi gitu? Apakah ini yang balasan Tuhan kepada saya selama 30 tahun atau gimana? Atau mau diuji terus sampai saya mati atau gimana? Baik, jadi kalau masalah itu Bang, sebenarnya begini, kalau saya mau jawab pendek-pendek ya Bang ya, tidak ada sebenarnya kaitannya antara Anda menghafal ayat-ayat Al-Quran, kemudian Anda ini dengan Al-Quran, dengan ketenangan hati Anda. Karena apa? Karena firman Tuhan di dalam Al-Quran itu memang isinya itu semua, isi janji Allah, firman Allah di dalam Al-Quran itu mudah-mudahan Bang. Makanya tidak ada kepastian. Di dalam Al-Quran yang ada itu mudah-mudahan. Begitu. Makanya Anda tidak memiliki jaminan di dalam agama Islam itu Bang. Bahkan Muhammad sendiri saja, dia tidak memiliki atau tidak mempunyai satu kapasitas untuk tahu atau mengetahui akan nasib dirinya sendiri. Begitu Bang. Makasih Bang Idan. Dia pernah ditanya, apakah engkau dijamin masuk surga? Muhammad sendiri berkata, tidak. Begitu. Nah, sementara Anda bagaimana mengikuti sesuatu yang tidak pasti, begitu. Dan sosok Muhammad sendiri yang Anda percaya itu, ya mohon maaf Bang, dia sendiri ada di dalam kubur, betul? Jadi begini Bang, aku sebenarnya bukan nyari kebenaran, nyari kepastian, aku cuma nyari ketenangan aja Bang. Sedangkan dalam Quran itu dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnal qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, tentram. Selama ini saya kok nggak ngerasa tenang ya? Ya, makanya saya bilang Bang, karena Anda itu salah Tuhan Bang. Anda salah Tuhan, Anda salah pengajaran Bang. Anda salah mengikuti sesuatu Bang. Makanya saya sarankan Anda untuk datang kepada Yesus dan firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan dan kelegaan kepadamu. Terus Gitu ya, Bang, kalau ya? saya datang ke Yesus, apakah Yesus menjamin ketenangan dalam hidup saya? Baik, di dalam iman kami Bang, di dalam firman Tuhan tertulis ya Bang ya, bahwasanya firman Tuhan itu Bang akan menguatkan Bang. Dia akan menguatkan dan akan memberikan kekuatan terhadap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bahkan ada lagunya Bang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Kalau lagu-lagu rohani, saya tahu ini janjimu seperti fajar pagi hari. Ya. Nah, itu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Ku telah mati, dia tinggalkan pada dirimu yang kudus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah, ini pribadi saya ya, mohon maaf ya untuk teman-teman semua. Di antara lagu itu kalau saya dengar kok ngerasa ada ketenangan dikit tapi dibanding dengan dengar murotal, tapi mungkin karena udah bosan kali murotal atau gimana, saya nggak tahu lah. Ya karena kalau murotal Quran isinya kan cuma amin. Abang nggak tahu juga artinya apa.
Tahu aku bang, tahu artinya aku bang. Bagaimana kita mau tenang bang kalau yang dibaca misalnya Waqa'iba atraban dan gadis-gadis montok yang sebaya. Gimana mau tenang? Yang ada juga abang malah panas bawaannya. Gadis-gadis montok yang sebaya. Gimana? Gimana Anda mau tenang? Gitu bang. Tapi kenapa abang cuma dapatnya sedikit gini? Karena abang itu nanggung begitu. Makanya bang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Gitu bang. Ya. Ya, oke. Ya, mungkin pelan-pelan lah bang ya, jangan terlalu diporsir-porsir banyak-banyak. Yang jelas Anda sudah mulai punya pikiran-pikiran yang merujuk atau menuju ke arah sana itu. Seperti itu ya bang ya. Kalau masih ada yang bilang settingan berarti nggak nyimak tadi. Jadi abang ini hafal berapa juz bang? 5 juz? Kurang lebih. Oke, hafal 5 juz. Termasuk Majmu' Syarif. Hafal juga. Oke, tetapi Anda tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki sesuatu yang ya membuat Anda merasa inilah ya, artinya Anda masih ya keadaannya nggak jelas lah begitu. Makanya kalau saya sarankan ya bang ya, jangan lama-lama bang untuk meninggalkannya. Seperti itu, ya bang ya. Oke bang, lanjut. Oke, terima kasih bang ya. Oke, saya turunkan ya. Oke, Sarwana Adi Raja. Saya mau tanya dulu, Bang. Apakah Abang seorang Muslim? KTP saya ya. KTP Islam. Maksudnya gimana nih, Bang? Apakah orangnya bukan Islam, cuman KTP-nya saja yang Islam atau bagaimana? Coba. Jadi orang tua saya itu penganut penghayat, Bang. Oke, orang tua penganut acara agama kepercayaan ya. Apa itu? Kejawen kah, Sunda Wiwitan kah, atau apa itu? Sabta Dharma. Sabta Dharma. Oke, lanjut. Cuman nggak tahu kenapa ya semuanya bisa ber-KTP Islam. Oh, akhirnya dibikin saja sama pemerintah jadi Islam begitu. Ya begitu. Ada juga kakek di zaman dulu kan cerita katanya kalau KTP-nya nggak Islam, urusan apa itu? Urusan kenegaraan gitu bang. Susah begitu itu ya? Itu dibikin susah. Oke, akhirnya kan akhirnya mau nggak mau ya harus terpaksa gitu. jadi Islam. Nah ini benar. Jadi pada zaman dulu sebenarnya orang tua zaman dulu mereka itu sebenarnya bukan Islam gitu. Cuman karena pada waktu itu ada sebuah proses administrasi sehingga kalau KTP-nya tidak tertulis Islam nanti bakalan sulit mau ngapa-ngapa. Ya udahlah Islam aja lah kan gitu ya. Nah ini makanya ini juga memang ini ya sejarah ini memang betul seperti itu. Oke lanjut bang. Jadi buat untuk apa orang-orang yang di bawah kayak rakyat biasa gini ya, kami kan nggak mau ribet gitu. Jadi ya wes nggak apa-apa lah orang cuman KTP doang ini nggak bakal ganggu tingkat kepercayaan kita gitu kan. Oke. Kan cuma status ya bang. Oke. Tetapi gini bang, di KTP Anda tertulis Islam. Apakah Anda menjalankan apa yang tertulis di dalam ajaran agama Islam? Seperti misalnya, apakah Anda begini-begini, sholat begitu, atau bagaimana? Waktu kecil ya. Waktu kecil sholat. Makasih bang Tobias. Terus akhirnya itu kan karena kawan-kawan gitu bang. Jadi lingkungan, ke bawah lingkungan kan. Cuman sama orang tua tetap ajaran penghayat tetap diajarkan. Oke. Nah, berarti sekarang ini Anda penganut ajaran kepercayaan itu, penghayat kepercayaan Sabta Dharma. Ya, fokusnya di situ, Bang. Oke, fokusnya di situ. Berarti Anda bukan seorang Muslim ya, walaupun di KTP tertulis Islam. Ya bisa dibilang gitu. Oke, apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan sholat, meninggalkan ajaran agama Islam, dan sekarang Anda penganut ajaran kepercayaan Sabta Dharma itu?
Pernah saya kan kalau di Jawa itu kan suka ada yasinan gitu ya kalau orang meninggal. Oke. Nah pas yasinan itu kan kita baca buku, kan ada artinya itu Bang. Oke. Nah saya baca artinya, terus saya pikir kok aneh. Yang Ini mana kayaknya itu? nggak- Yang anehnya yang mana? Nggak, maksudnya artinya itu kayak termasuk pujian gitu loh, pujian kepada Nabi Muhammad gitu. Oke. Jadi kayak nggak mendoakan ke ininya, yang Oh, meninggalnya tidak itu. mendoakan ke meninggalnya, malah memuji-muji Muhammad begitu. Akhirnya itu membuat Anda meninggalkan agama Islam. Ya nggak juga, itu cuma jadi pertanyaan aja. Jadi kok kayak ada yang menjanggal gitu. Janggal. Oke, baik. Artinya Terus Anda menemukan. Saya kan sering nonton Bang Edis juga nih. Oke. Akhirnya ada ilmu pertanyaan yang selama ini mengganjal, akhirnya tercerahkan gitu. Oke. Akhirnya Anda sudah mantap meninggalkan agama Islam, sekarang menganut ajaran kepercayaan Sabta Dharma itu ya. Cuman saya mau tanya Bang. Apa itu Bang? Silakan. Islam sama Kristen kan katanya sama-sama agama dari Samawi ya? Bukan. Islam itu tidak termasuk agama Samawi. Islam itu termasuk agama yang datang dari orang-orang Quraisy. Jadi kalau kita baca sejarah agama Islam itu tidak punya sangkut pautnya dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Begitu. Jadi dia tidak ada kaitannya sama sekali dengan nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab. Hanya saja Islam itu mengait-ngaitkan diri gitu. Tetapi aslinya nggak ada kaitannya. Seperti itu. Berarti benar kata orang itu yang dinamakan cocok logi. Betul sekali. Jadi banyak orang-orang Islam itu Bang harus menempelkan dirinya kepada agama-agama terdahulu gitu. Dia harus nempelkan. Karena kalau nggak nempelkan nanti enggak laku. Padahal nggak ada kaitannya sama sekali, gitu. Oh iya. Berarti ya sesuai sama sejarah zaman penyebaran Islam di Nusantara ya. Itu kan katanya nggak ada yang nggak melalui peperangan. Oh iya, Betul, kalau Bang. kita belajar penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia, ya sebenarnya perlu tinjauan yang lebih dalam lagi ya. Tetapi kita mengetahui bahwa contoh misalnya kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa itu adalah Kesultanan Demak. Raden Fatah itu. Mungkin teman-teman yang mendalami sejarah ya, kalian belajarilah sendiri itu apakah Islam itu dikembangkan atau disebarkan dengan damai pada waktu itu. Karena memang sejarah-sejarah yang saya baca itu memang dipenuhi dengan yang namanya peperangan begitu. Iya. Yang Dan saya tahu juga dan itu banyak diakui, itu juga diakui oleh kan, seorang ustadz. Ya, silakan. Pertanyakan kenapa, padahal kan katanya agama damai, paling damai dan menyempurnakan agama sebelumnya. Jadi kitab Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya gitu, kitab yang udah ada. Kan gitu. Iya, kalau jawab saya singkat saja. Kalau ada orang Islam ngomong sama saya bahwa agamanya itu menyempurnakan agama sebelumnya seperti Kristen dan Yahudi, jawaban saya simpel saja, bukan menyempurnakan, menyempurnakan. Itu jawaban saya kalau ada mereka ngomong begitu. Karena yang namanya menyempurnakan itu kan mengupgrade ya kan. Contoh misalnya begini, kita beli misalnya sepeda motor Supra tahun 2010, di-upgrade jadi 2012, harusnya kan di-upgrade itu tambah bagus kan, yang nggak ada, yang nggak lengkap dilengkapi kan. Nah, tetapi setelah saya membaca Al-Quran itu jauh dari ketidaklengkapan dari dibandingkan apa yang tertulis di dalam Alkitab begitu. Alkitab itu jauh lebih detail dibandingkan Al-Quran. Jadi kalau dibilang menyempurnakan, ya jawabannya yang bukan menyempurnakan, menyempurnakan kalau dalam pikiran saya. Begitu. Cuman kalau soal Kristen Bang, kenapa Kristen bisa terbagi jadi dua ya?
Yang terbagi jadi dua gimana maksudnya? Katolik sama Protestan gitu. Itu yang bikin yang bikin itu orang-orang aja, Bang. Aslinya apa yang tertulis di dalam Alkitab itu saja. Yang bikin itu adalah sebuah organisasi-organisasi, begitu. Jadi kalau saya sendiri itu saya tidak membeda-bedakan, Bang. Mau Katolik, mau Kristen, mau Protestan, mau apa. Yang paling penting itu adalah apakah dia menjalankan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mau dia Protestan, kalau dia kerjanya misalnya Protestan, tapi kerjanya main kopro. Iya, tetap aja, Bang, namanya. Gak ngaruh gitu, Bang, gak ngaruh. Yang penting itu apakah dia menjalankan apa yang tertulis di dalam Bible itu, dalam Alkitab itu, gitu, Bang. Jadi Protestan sama Katolik itu sama ya, Bang, sebenarnya, Bang? Kalau kita ngomong ajarannya, apa yang diajarkan itu tentu kita tentu akan berbeda pandangan, Bang. Begitu. Tetapi banyak memang sesuatu itu diajarkan tetapi tidak sesuai dengan Bible, begitu. Ada ajaran-ajaran yang tidak biblikal, begitu. Makanya kita kembali saja kepada apa yang tertulis dalam Alkitab. Tapi ngomong-ngomong gini, Bang. Ini saya melihat Anda ini sudah satu langkah baik karena Anda sudah berani keluar dari agama Islam, itu satu langkah baik. Nah, nanti Abang dalami saja dulu, belajar dulu, karena tanpa belajar tentu kita tidak tahu, kan begitu. Waktu Anda jadi Islam, Anda kan mengikuti atau Anda kan mengikuti Muhammad kan, waktu Anda jadi Islam kan? Betul nggak? Wah, selama itu saya nggak tahu, Bang. Saya cuma ngikutin kawan-kawan aja. Oh ya, cuman ikut-ikutan berarti. Oke lah, baik. Ya intinya gitu, Bang. Selama ketika Anda menjadi Islam, Anda itu mengikuti Muhammad, mengikuti sosok Muhammad itu. Apa yang dia katakan, apa yang diajarkan Muhammad, itulah yang Anda kerjakan, seperti itu. Nah, sekarang Anda mengikuti apa? Ajaran apa tadi? Sabta Dharma. Sabta Dharma itu yang mengajarkan siapa itu, Bang? Sabta Dharma. Sabta Dharma kan? Sabta Dharma itu dari kakek sudah ada. Jadi kakek saya juga yang pengajarnya itu siapa? Ajaran Sabta Dharma itu? Oh, itu apa? Apa sih namanya ya? Kayak yang menyebarkan itu. Pengajarnya, Bang, bukan menyebarkan. Kalau menyebarkan lain. Kalau pengajarnya kan beda lagi. Gurunya gitu. Iya, yang membawa ajaran itu siapa gitu loh. Oh, yang membawa, jadi wah itu panjang, Bang. Ada iya, siapa yang juga, membawa yang kan mengajarkan itu siapa? Gimana? Yang mengajarkan, ntar dulu, saya lupa, Bang, namanya, Bang. Waduh, berat. Oke lah, mungkin belajar dulu ya, Bang, ya. Karena tadi Abang bilang Abang hanya ikut-ikutan, tapi intinya Anda sudah mengambil satu langkah yang baik, ya. Tinggal nanti pembelajarannya dan kedepannya. Makanya saya sarankan untuk sering-sering aja nonton acara ini. Jadi saya terlalu fokus ke ajarannya, Bang, bukan ke sejarahnya. Jadi pernah sih tahu, cuman saya lupa gitu. Oke, makanya saya bilang besok kalau misalnya Abang sudah tahu, baru nanti kita lanjut kembali, gitu ya, Bang, ya. Nah, boleh, Bang. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih nih, Bang. Bisa nggak nyangka juga bisa di up sama Bang Edi. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Ya, Bang, ya. Oke, Bang, lanjut, Bang. Sering-sering nyimak channel ini ya, Bang, ya. Saya udah 2 bulan nyimak. Oke, nyimak terus ya, Bang. Simak terus biar dapat pengajaran-pengajaran. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, saya turunkan. Iya. Pagi. Oke. Abang Muhammad Haris, dari namanya ini nampaknya Abang ini seorang muslim ya, Bang, ya? Iya, muslim. Oke, silakan, Bang. Ayo, Bang, kalau mau diskusi, tanya jawab, silakan nyalakan kamera Anda. Tuh, sudah saya kirimkan undangan, Bang. Silakan. Tanya jawab, silakan. Silakan, Bang. Mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Saya ini baru-baru Bang, dibaptis. Baru dibaptis, tapi kok logat Abang macam orang Batak, Abang ini gimana? Sebentar, Bang, saya konfirmasi dulu, Bang Haris. Namamu Muhammad Haris, terus mengaku baru dibaptis. Logatmu macam orang Batak. Ah, ini kutelusuri dulu nih, jangan-jangan ini bohong-bohong ini. Mau tipu-tipu, pura-pura mualaf, terus ujung-ujungnya mau cari duit ini. Bentar, ku tes dulu.
Muhammad Haris, benar abang dari Muslim? Iya, benar. Berapa tahun jadi seorang Muslim? 52 tahun. 52 tahun jadi orang Muslim. Pernah sholat selama 52 tahun? Iya, sering juga. Coba ucapkan kepada kami para pemirsa gimana bacaan sholat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna saliyaka wal abtar. Coba satu surat lagi biar yakin kami. Satu surat lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, mantap, mantan Muslim, benar. Jadi abang ini barusan dibaptis, Bang? Iya, baru-baru di tanggal 6 bulan 12 tahun 2025 karena saya punya kelahiran tanggal 6 Desember. Oke, tanggal 6 Desember tahun 2025 kemarin, artinya belum genap sebulan abang dibaptis. Cuman abang udah dibaptis kok masih saja abang merokok. Mana nih, Bang? Makasih Bang Tobias, makasih. Bagaimana ini abang dibaptis, Bang? Tahu nggak Bang pengertian dibaptis itu apa? Ya, seperti bilang dicap. Ya, dibaptis itu artinya tanda pertobatan. Jadi matinya hidup yang lama, kemudian terlahir sebagai manusia baru. Tapi abang kok masih saja merokok? Ya semoga cepat berhentilah. Tapi saya mau tanya ini, abang ini suku apa, Bang? Saya Makassar asli. Oh, Makassar. Kupikir orang Batak tadi, Bang. Coba Bang, sapa dulu pakai bahasa Bugis, Bang. Sapa dulu Juma dan kawan-kawan dalam bahasa Bugis, coba Bang. Beda bahasa Bugis dengan bahasa Makassar. Bahasa Bugis lah. Abang bahasa Makassar lah, coba. Ya, yang asing para penonton seluruh Indonesia, saya dari Makassar memperkenalkan diri. Pakai bahasa Makassar, Bang. Bahasa Makassar. Nak kene memperkenalkan igalaiku to Makassar antama Kristen. Karena aku baca surat Al-Quran dengan Alkitab. Saya mencari perbedaan dari kamu menjunakan antama Kristen. Karena tidak singkap malu Alkitab siang Al-Quran. Ya, semoga dimengerti semua seluruh Indonesia. Oke, mantap. Walaupun saya nggak ngerti. Abang tadi ngomong bahwasanya abang membandingkan membaca Al-Quran, membaca Alkitab, akhirnya abang jadi Kristen ya? Iya, Pak. Oke, gini Bang, karena begini, sekarang ini banyak modus-modus Bang. Banyak orang pura-pura masuk Kristen, terus tujuannya apa? Tujuannya biar dapat uang. Terus sebaliknya juga pura-pura jadi mualaf. Biar apa? Habis itu biar dapat duit. Nah, sekarang Bang, saya pengen baik yang Islam yang Kristen itu semuanya cerdas. Artinya jangan memanfaatkan atau menunggangi agama untuk melakukan motif-motif tertentu. Tapi kita masih berpikir positif. Semoga Abang betul-betul menjadi seorang Kristen ya Bang ya. Yang kutanya begini Bang, apa alasan Abang itu sehingga meninggalkan agama Islam kemudian masuk Kristen? Saya pertama-tama saya paling benci itu, saya anti Kristen dulu. Saya benci Kristen. Pertama-tama anak saya masuk Kristen. Terus saya mau pukul. Dia bilang begitu Pak. Kau baca dulu ini Alkitab dengan Al-Quran. Terus saya baca. Dia berikan saya Alkitab Matius. Saya baca di situ di Perjanjian Lama Ibrahim dia sembeli anaknya namanya Ishak. Ternyata Al-Quran Ismail. Yang mana yang mau dipercaya ini? Terus Yesus katanya dia menyangkal Islam, menyangkal beliau diserupakan dengan muridnya. Ternyata Yesus kan 3 hari dia bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit 3 hari, maka sekarang Kristen lemah imannya. Tapi kok bisa Bang tahu channel ini Bang Muhammad Haris? Sudah 1 tahun ini saya ikuti, terus baru saya dikasih naik ini. Oke. Seberapa pengaruh debat-debat diskusi lintas agama ini mempengaruhi Bang Muhammad Haris untuk akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Islam? Ya, Selama saya lihat ini Edis TV, saya banyak kesimpulan saya ambil, banyak yang baik. Bukan yang buruknya, banyak sekali yang baik. Terus saya juga baca, kalau tidak saya punya kerja, saya baca Alkitab dengan Al-Quran. Oke. Baiklah, saya ucapkan terima kasih karena itu juga baru 1 bulan ya Pak Haris ya, Bang Haris. Jadi semoga
semakin banyak pengetahuan, semakin dewasa jadi orang Kristen, dan kami minta ya kalau sudah dibaptis artinya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi manusia baru. Contohnya rokok juga harus ditinggalkan. Kemudian hal-hal yang negatif-negatif lainnya juga harus ditinggalkan. Seperti itu. Itu siapanya, Bang Haris? Jadi saya punya anak ini. Oh, oke. Oh, itu anaknya. Ini punya anak. Oke. Oh, berarti di samping anak Pak Haris. Iya. Saya ini saya punya teman ini orang Kupang, dia Nasrani juga. Oke, orang Kupang. Baik. Oh, itu anak Bang Haris yang jadi Kristen. Iya. Dia yang pertama dulu yang masuk Kristen. Baru saya. Oke lah, baiklah ya. Seperti kata firman Tuhan, jikalau satu orang diselamatkan, maka seisi rumah pun juga akan diselamatkan. Oke lah Pak Haris. Ya, jangan banyak-banyak dulu, lagi pula ini nanti nongol di kamera, nanti takutnya saya dicari sama tetangga. Seperti yang terjadi dengan Pak Ibnu Kalam itu. Pak Ibnu Kalam dia mengeluarkan statement-statement yang kontroversial, akhirnya dia didatangi orang ke rumahnya ya. Ya semoga tidak demikian dengan Pak Haris ya. Artinya Pak Haris jangan dulu terlalu vokal, intinya yang mau saya sampaikan apa adanya dulu saja, nanti dalami dulu, nanti kalau sudah semakin dalam barulah bersuara. Begitu ya Pak Haris ya? Iya. Oke. Makasih. Hanya itu Pak Haris? Ya. Oke. Terima kasih ya Pak Haris ya. Tuhan Yesus berkati ya. Amin. Ya silakan. Iya ya, aku tutup kamera ya, soalnya aku baru bangun. Kalau tutup kamera itu ngobrolnya dengan sesama channel yang tutup kamera. Kalau di sini itu wajib nyalakan kamera. Kecuali saya sudah malu jadi orang Islam, nah gitu baru boleh. Boleh. Misalnya bilang dulu, Bang, saya malu dilihat orang kalau saya orang Islam, terus saya tutup kamera. Boleh? Saya baru bangun. Oke deh, nggak apa-apa. Gimana? Saya kan usianya udah 40 tahun ya. Oke. Belakangan ini aku mendalami semua gitu untuk mencari jati diri. Tapi ngomong-ngomong suara Anda ini loh apa kayak di dalam air gitu. Coba ada headset kah atau apa gitu? Oh gini, enggak. Aku tuh lagi mendalami gitu ya, semua gitu ya, mencari jati diri, mencari kemana tujuan saya gitu. Oke. Memang benar, semua yang dikatakan Anda itu memang benar gitu. Bahwa ajaran agama saya begini. Bahkan saya melihat para di TV, Anda tahulah kabar-kabarnya begitu tentang pesantren lah, beginilah. Oke. Aku tuh jadi pusing gitu. Tolong penjelasannya gitu. Oke. Ya, jadi singkat saja kalau saya mau jelaskan secara singkat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ya datanglah kepada Yesus. Tadi ada satu pertanyaan bagus nih dari Kak Fatmawati yang mengatakan saya mencari jati diri atau saya mencari kebenaran. Artinya Anda sudah mulai mempertanyakan nih, ini sebenarnya kita di dunia ini apa sih tujuannya, kan begitu? Ya. Mengapa kita dulu di dunia? Kemana kita nanti pergi? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya ditanyakan kepada orang-orang yang sudah memikirkan sesuatu secara mendalam. Kadang-kadang kita lagi tidur, kita mikir nih, sebenarnya hidup ini buat apa sih? Ngapain kita hidup ini? Kemana kita? Begitu kan? Nah, kalau Anda bertanya-tanya hal yang seperti itu semua jawabannya ada di dalam Injil dan semua jawabannya ada di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu. Berbahagialah orang-orang yang tidak menolak Yesus. Begitu. Ada keraguan di dalam hati gitu maksudnya. Setelah apalagi aku kan sering melihat ada lagi satu siaran kayak gini, Ustadz atau aku lupa ya. Dia tuh memang benar-benar netral gitu. Oke. Kayak hadis-hadis gitu. Itu kan hanya tafsiran. Apakah tahu kebenarannya seperti apa di zaman dahulu gitu. Ya, aku tuh jadi kayak dibukakan, oh iya ya gitu. Gitu maksudnya. Berarti sekarang ini ada niatan mau meninggalkan agama Islam atau bagaimana?
ada sih, Ada tapi belum bagaimana ya. Ya makanya aku kan masih di persimpangan itu, jalan ya. ya masih ya gitu, masih menggali Oke. gitu. Tapi banyak orang yang ngomong nih, orang-orang ngomong, ini ya jangan-jangan ngaku-ngaku aja. Maaf nih, boleh nggak kami tes bener-bener bahwa Kak Fatmawati itu betul-betul seorang muslimah? Tentunya sebagai seorang muslimah 40 tahun, pasti pernah sholat kan? Ya, tapi aku pun Islam saya kan maksudnya tidak sepanatik itu. Enggak, aku enggak fanatik. Oke, walaupun tidak Yang biasa. fanatik, walaupun tidak fanatik, tetapi pastilah pernah sholat, ya Kak? Ya. Oke, coba kami pengen denger nih bacaan-bacaan sholat, coba. Oh, nggak mau dites kayak gitu. Berarti ngaku-ngaku saja ini muslimah ini, ngaku-ngaku ini, atau bagaimana? Gimana? Bukan begitu. Ya, maka dari itu aku tuh lagi mencari jati diri gitu maksudnya. Bukan, maksud saya begini, sebelum kita ke sana gini, kalau Anda benar-benar seorang muslimah, pastinya pernah sholat kan? Pernah nggak sholat selama 40 tahun? Ya, iyalah. Oke, coba bacaan sholat gimana? Gini, aku melaksanakan sholat dari kecil ya, tapi aku tidak fanatik, tidak. Bukan, bacaan sholat. Coba Al-Fatihah, coba. Iya, masa aku diomong di sini? Nggak apa-apa, ini untuk ngetes saja apakah benar-benar seorang muslim. Karena begini, saya di channel saya ini itu sangat-sangat objektif. Jadi nggak boleh orang ngaku-ngaku. Coba Al-Fatihah. Kalau muslim 40 tahun pasti tahu. Coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Udah. Oke, sah ini muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Coba satu kali lagi. Coba. Nah. Aku dimurtad-murtadin juga. Coba satu kali lagi tadi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sah ini muslimah. Ya. Oke. Kak Fatmawati begini. Aku yang nggak suka nih dimurtad-murtadin. Ya, nggak apa-apa. Jangan gubris orang-orang. Gini. Yang ingin saya sampaikan adalah satu niatan baik. Anda sudah sering nonton acara channel-channel debat begitu juga, nonton acara channel saya, nonton Ustadz juga yang sudah mengungkapkan bahwasanya dia meragukan dan lain sebagainya, sehingga Anda sekarang sudah mulai ada niatan meninggalkan agama Islam. Ya kayak mendoakan ya, terus kita harus mendoakan Nabi Muhammad terus, sementara yang mendoakan aku tuh siapa gitu nanti gitu. Terus kayak ya aku tadi nonton sebelumnya ya kayak perang-perang gitu. Yo iya agamaku kok perang-perang terus gitu. Gitu terus kayak orang yang ustad itu mengkafir-kafirkan orang. Ya gitu dah, ribut mulu. Tawa aja dia nih. Demo, ribut, perang, saling mengkafirkan. Oke. Yang mau saya ini kan begini, Kak Fatmawati. Makanya kita itu harus belajar secara mendalam. Jadi Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan kebenaran, tidak pernah dia menyuruh orang membawa pasukan begitu ya, mau nyerang orang kalau nggak percaya. Oh, kamu kalau nggak percaya sama saya, kamu awas. Tidak pernah. Contohnya zaman sekarang deh ya, jangan kita cari contoh zaman dahulu yang perang besar gitu. Yang sekarang aja yang dilihat dari media sosial dan pernyataan gitu, selalu begitu dah. Tahu aku kalau ngomong di sini takut gimana gitu dah. Nistan agama ya. Oke lah, baiklah. Mungkin nanti ada yang inbox, ada yang ngubungin karena yang nonton channel saya ini itu kan banyak tim-tim kekristenan juga. By the way, anyway, Baswe ini boleh nggak kami tahu ini posisi ada di provinsi mana? Aku lagi di Provinsi Bali. Di Bali, oke. Nanti di Bali itu ada siapa ya di Bali ya? Siapa dari Bali teman-teman? Oke, nanti mungkin ada yang inbox, terus nanti ada yang pendekatan, terus nanti diajak ngobrol-ngobrol. Karena kalau mau menjadi Kristen itu nggak asal-asal langsung ucapkan salam begini. Oh, aku 2 kalimat syahadat, sah, enggak gitu. Kalau di Kristen itu harus belajar dulu, ada katekisasi dulu, pendalaman Alkitab dulu. Kalau betul-betul dia betul-betul ngerti, baru dia dibaptis gitu. Begini, Bang, aku di sini hanya melihat si A, si B ya. Ini untuk pribadiku sendiri, aku hanya mencari jati diri gitu.
Itu doang. Apa yang harus tujuan saya mencari tujuan. Gitu. Gitu. Oke, itu ya dalam inilah. Kalau saran saya gini aja deh kalau begitu. Disering-seringin aja dulu nonton channel saya. Nonton channel saya udah berapa lama, Kak Fatmawati? Nah, aku sebelumnya nggak pernah nonton channel abang ini ya. Cuma kalau aku ngomong nonton tuh Edis TV, nonton aku tuh cari Edis TV itu apa. Tapi yang ngomong gitu siapa? Temanku yang Hindu juga. Oh, oke. Kadang gini, kamu nggak pernah nonton Edis TV ya? Aku tuh sering diomongin, tuh lihat agamaku ada nggak begini gitu. Itu sampai teman-temanku nih lihat nih agamaku ada nggak yang begini katanya gitu. Kamu nonton Edis TV, bahkan dia juga Hindu, nonton Edis TV gitu. Berarti udah berapa lama? 5 bulan dah kayaknya. Tapi nggak panteng, soalnya kan kayak hari ini. Seharusnya kalau 5 bulan udah mantap itu, tapi jarang-jarang gitu ya. Ya, aku sih seringnya nonton Ustadz yang dari Cirebon itu. Nah, dia tuh seperti Anda begini, netral gitu. Oke. Jadi Buya Sakur. nanti Buya Sakur. Ya, Buya Sakur. Buya Sakur. Iya benar. Oke. Sakur itulah yang buat aku pikirannya kebuka gitu. Oh iya ya begini ya, begini. Iya, banyak orang yang tidak percaya kalau saya ngomong karena saya kan Kristen. Jadi seolah-olah yang saya katakan tuh dipikirnya fitnah. Tapi kalau Ustadz yang ngomong, dia nanti ya agak sedikit tergugah begitu karena yang ngomong kan Ustadz begitu. Nah, apa yang saya utarakan ini itu banyak juga diutarakan oleh Buya Sakur. Banyak juga begitu. Ya, aku tuh kayak oh iya ya gitu. Emang dulu salatnya bagaimana? Sampai tahu ya gitu dah. Jadi aku tuh mikir, makin keras mikirnya gitu. Betul. Gitu. Oke lah, kalau begitu berarti intinya ya belajar dulu, mendalami dulu, banyak-banyak dulu nonton. Ngomong-ngomong nonton channel saya ini di mana? Banyaknya di Facebook, di TikTok atau di YouTube? Di TikTok aja. Oh, di TikTok. Baik. Ya, soalnya kan aku juga kerja ya, baru sekarang aku kan off gitu. Aku baru bangun ini buka gitu. Oke, baiklah. Gitu. Kalau Buya Sakur, aku sampai YouTube-nya semua aku cari. Oke. Berarti seharusnya sudah mulai banyak pengetahuan dan saya pesan saja jangan lama-lama untuk mengambil satu keputusan. Begitu ya? Nanti ini soalnya aku belum siap dimurtad-murtadin soalnya nanti dikafir-kafirin orang. Oh, jelas itu. Kalau misalnya ke sini terus mengeluarkan statement meragukan agama Islam, itu pasti nanti akan menerima inbox banyak sekali. Pasti. Kalau nggak percaya buktikan omongan saya nanti selesai ini, lihat ada berapa inbox yang masuk. Dasar kamu perempuan laknatullah. Pasti. Sosialnya itu ya. Pasti banyak. Tapi yang saya pesankan cuma gini. Mereka-mereka itu yang seperti itu biasanya adalah orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Mereka itu nggak pernah belajar biasanya seperti itu. Ya, itu dah. Kalau aku kan semakin lama tuh semakin masuk gitu. Karena kan aku di logika. Tapi saya mau bilang begini Kak Fatmawati. Kalau Anda tetap menjadi seorang muslimah, itu Anda akan rugi sampai 7 turunan. Kenapa coba? Ya. Karena Anda sebagai seorang muslimah ini mohon maaf nih. Perempuan itu disamakan dengan guguk. Ya. Tahu nggak? Ya. Tahu bahwasanya wanita itu disamakan dengan anjing. Misalnya? Baik, ada sebuah hadis yang berkata begini. Ada sebuah hadis berkata begini, bahwa batalnya sholat itu bisa diakibatkan oleh 3 hal. Ya. Jadi ada 3 hal yang bisa memutuskan seorang itu sholat jika sesuatu itu lalu atau lewat di hadapannya. Yang pertama, itu adalah keledai. Jadi kalau Anda sholat, ada keledai begitu lewat di hadapan Anda, itu sholat Anda itu batal, putus. Yang kedua, itu adalah wanita.
Dan yang ketiga adalah anjing yang berwarna hitam. Halo? Apakah dia, siapa yang putus nih jaringannya teman-teman?